Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini sesi yang kelima apa ya? Lanjutan dari kisah sahabat mulia Umar bin Khattab. Ketika masa Khalifah Abu Bakar, beliau bergelar Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah artinya orang yang menggantikan Rasulullah dalam kepemimpinan. Maka pada masa Umar mestinya sebutannya adalah Khalifatu Rasulillah, penggantinya Khalifah Rasulullah. Artinya pengganti, kan panjang jadinya. Maka awal penggunaan kata Amirul Mukminin, nah karena panjang istilah ini, maka mulailah untuk khalifah itu tidak lagi dipanggil khalifah, tapi dipanggil dengan Amirul Mukminin pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau yang yang digelari yang setelahnya nanti pakainya Amirul Mukminin, enggak pakai Ali Khalifatur Rasulillah. Kemudian di antara kebijakan Sayyidina Umar nih, Pak, yang ini keren banget, Pak. Pemimpin negara, di antara kebijakan beliau apa? Jangan mengirim pasukan gitu ya ke perbatasan dalam waktu yang lama sehingga mereka terfitnah. Makanya seperti tentara-tentara kita lah ya, kalau ke perbatasan tuh 6 bulan atau 1 tahun gitu ya, habis itu tarik pulang. Nah, itu aja udah lama gitu ya. Dan masa Sayyidina Umar begitu, kalau dikirim jangan lama-lama, enggak tuh ukuran lamanya itu seberapa bulan tuh ya. Yang pastinya jangan sampai timbul fitnah, terkhusus bagi keluarganya yang ditinggalkan. Kemudian setelah itu para abdi negara yang ditugaskan ke perbatasan jangan pernah menghalang-halangi hak mereka. Tuh, Pak, beliau mikir benar tuh. Udah dapat tugas negara, hak keluarga yang nggak diberikan kan kejam sekali gitu ya. Udah mereka terdepan gitu, tapi hak mereka nggak diberikan, wah itu luar biasa kejamnya. Nah, tapi Sayyidina Umar perhatian betul ke sana. Hak-hak mereka penuhi, jangan sampai ada yang tidak terpenuhi. Kemudian jangan mengirim mereka ke hutan belantara sehingga kalian buat mereka tersesat. Jadi maksudnya gimana? Setiap kali penugasan itu udah ada tujuannya, bukan yang tugas ya pokoknya berangkat, pokoknya jalan, enggak. Jadi beliau benar-benar sangat memperhatikan setiap sahabat-sahabat yang ditugaskan untuk sebuah urusan, dan beliau sudah memberikan instruksi-instruksi yang jelas, bukan yang ditugaskan tapi enggak jelas harus kemana. Nah, beliau Sayyidina Umar ketika para sahabat-sahabat ini ditugaskan untuk urusan negara, maka beliau yang memperhatikan langsung keluarga yang ditinggalkan. Beliau datengin keluarganya, disamperin gitu.
beliau mengurusin anak-anaknya. Jadi luar biasa Pak beliau. Ya kalau hari ini ada yang seperti itu Pak, Masya Allah. Ya, udah mereka ngurusin, mikirin gitu ya, mikirin negara, bahkan keluarganya ditinggalkan gitu. Tapi ini keluarganya nggak ada yang ngurusin, kan ngeri. Ya. Kemudian sebuah kejadian yang dikisahkan oleh Sayyidina Utsman, bahwasanya pada satu hari ketika Sayyidina Utsman sedang menengok hartanya di wilayah Aliyah, dalam kondisi pada saat itu sedang sangat panas gitu, cuacanya sedang musim panas. Kalau panas Arab itu Pak gimana Pak? Bisa buat goreng kan, taruh teflon bisa goreng telur gitu. Itu kondisi panasnya benar-benar panas, ya benar-benar panas. Maka Sayyidina Utsman mengatakan pada kondisi yang sedang panas seperti itu, beliau melihat ada seseorang yang ditutupin kepalanya sedang ngangon onta 2 ekor gitu, sedang apa ngangon? Sedang ngembalain, bukan ngembalain sih, maksudnya ngarahin ini onta jalan gitu ke depannya. Giring, ya, sedang menggiring onta. Kata Sayyidina Utsman, ngapain tuh panas-panas begini ngiring onta? Bukannya tinggal di rumah aja di Madinah sana. Karena Utsman melihat cuacanya panas, maksudnya panas-panas ngapain capek-capek gitu. Udah ntar aja. Kata Sayyidina Utsman dengan pembantu-pembantunya yang ada di sekitarnya. Kemudian kata Sayyidina Utsman, perintahkan pembantunya untuk tolong cek siapa itu orangnya, karena kan nutupin kepala gitu ya, giring onta tapi kepalanya ditutupin, nggak kelihatan siapa. Nah, maka pembantunya ini nyamperin gitu, semakin dekat. Pas sudah dekat ditanya siapa ini, pas dibuka Umar. Kata pembantunya, wahai Utsman, Sayyidina Khalifatul Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Utsman sambil mengeluarkan kepalanya dari ruangannya. Pas mau keluar panas sekali, masuk lagi. Tapi pas tahu itu Umar, kata Utsman, kata Sayyidina Utsman, wahai Amirul Mukminin, singgahlah di sini. Enggak layak lah pemimpin tuh ngiring onta gini. Udah biar pembantu saya aja gitu. Jangan Anda gitu. Anda sini aja istirahat dulu. Nah, lihat bagaimana jawaban beliau. Kata beliau, 2 ekor onta muda ini yang sedang saya giring, ini onta zakat yang tertinggal. Kemudian kata beliau, dan aku ingin membawanya ke Hima. Hima itu tempat penggemukan hewan zakat. Ada nggak kita Pak? Nah, nanti Idul Adha Pak kita bikin Hima namanya. Dari mana namanya? Sayyidina masa itu Hima, itu khusus penggemukan. Ya, khusus penggemukan. Kemarin berapa ekor Pak? Kambing kita Pak? 150. Sapi 19 ya. Insyaallah lah tahun depan bisa 100 lah itu sapi ya. Nggak cukup sehari Pak ngurusinnya. Perlu 3 hari Pak. Ya, perlu 3 hari, ya 3 hari. Yang tinggal panitianya. Panitianya ini banyakan pengawas daripada pekerja Pak ya. Bagian pengawasan banyak Pak, duduk. Ya nanti tinggal diatur gitu ya. Baik. Maka kata Sayyidina Umar, 2 onta ini tertinggal dari rombongannya, ini onta zakat. Saya sedang giring dia menuju ke Hima, tempat penggemukan sapi hewan zakat. Kemudian kata Sayyidina Utsman, tapi kan lagi panas banget, biarkan ini aja yang ngurusin gitu pembantunya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, aku khawatir
apabila 2 ekor onta ini nanti hilang, Allah akan meminta tanggung jawabnya kepadaku. Lihat Pak, bagaimana beliau bukan hanya manusia yang beliau urusi, tapi sampai hewan-hewan zakat, wakaf orang beliau urusi dengan benar-benar. Kalau kita kadang hari ini kalau sudah jadi pemimpin tuh kalau turun ke bawah gimana Pak? Gengsinya terlalu tinggi. Benar Pak ya? Padahal nanti bisa jadi karena urusan bawah-bawah lah kita berurusan gitu dengan Allah, nggak beres gitu. Yang kita khawatirkan kan begitu, yang atas beres nih, padahal yang di bawah ini yang sangat membutuhkan. Yang di atas nggak kita urusin, mereka masih bisa makan. Yang bawah ini nggak diurusin, bisa jadi nggak makan-makan. Nah, hari ini sibuk di sini. Yang di sini ya sudahlah, kebijakan ini kebijakan itu, kasih kartu ini kasih kartu itu. Tahulah itu kepake nggak kartunya? Wallah alam. Tiap kartu ini kartu itu, ya pas jadi hilang kartu semuanya. Hilang kartu nggak bisa pencairan. Baik. Kemudian maka dari kejadian itu Sayyidina Utsman mengatakan, barang siapa ingin melihat kepada seorang laki-laki yang kuat lagi amanah, maka hendaklah dia melihat kepada orang ini, yaitu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kisah berikutnya, onta milik anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar. Maka anaknya Sayyidina Umar ini beli seekor onta, beli onta gitu ya, beli onta yang biasa standar gitu. Kemudian dibawanya onta tersebut digemukin di hima, di tempat penggemukan zakat. Kira-kira Pak, wajar nggak? Ini anak khalifah nitip onta buat digemukin sekalian bareng gitu. Kalau hari ini kira-kira wajar nggak? Biasa aja. Jangan kan itu, lebih dari itu bisa ini ya. Nah, ini onta udah gemuk nih, karena memang tempat penggemukan memang diurusin ontanya, gemuk, sangat gemuk. Sampai pada masanya onta ini pengen dijual ke pasar. Ketika onta ini dibawa diarah ke pasar, orang-orang semua kagum, wih besar sekali nih onta. Nah, semua bertanya, punya siapa? Punya Abdullah bin Umar. Nah, orang kenal kan, ini punya anak khalifah, ya wajar lah. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar seperti kebiasaan beliau sehari-hari mantau pasar, keliling pasar Pak beliau. Apa di antara kalimat beliau terkait pasar Pak? Syarat seseorang boleh jualan, tahu nggak apa? Orang yang nggak paham fikih muamalah nggak boleh jualan di pasar. Itu Pak syaratnya. Jadi kalau mau jualan pasar di mana Umar berada, harus paham fikih muamalat. Masalah halal haram itu paham mereka. Yang nggak paham, la yabi fi suqina, nggak boleh jualan di situ. Kenapa Pak? Karena rentan sekali terjadi penipuan. Bagus nih Pak, pas ditimbang ambil ya kresek yang jelek-jelek dimasukin, timbangannya lah dikurangin. Wah ini kualitas nomor 1 nih, pas kita bawa ke rumah kualitas abal-abal. Saya nggak banyak nih ngambil untung, cuma dikit kok. Pas kita cek harganya aslinya jauh sekali. Nah, inilah kenapa? Karena yang jualan profit orientasinya apa? Keuntungan. Inilah yang terjadi hari ini, rusak pasar ya. Maka ketika onta besar tadi udah masuk ke pasar nih, orang Sayyidina Umar keliling pasar dengar gitu, ada onta besar punya anak khalifah, punya anak Amirul Mukminin gitu ya. Sayyidina Umar nyamperin, lihat mana ontanya, lihat besar sekali nih onta, dipanggil bahasa kita, Abdullah sini gitu.
Iya, iya Amirul Mukminin. Ya, panggil bapaknya nggak berani panggil bapak ya. Iya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Ini apa nih onta ini? Apa nih? Mungkin beliau lihat gitu ya, sehari-hari lihat Abdullah bin Umar nggak pernah ngembalain onta, kok tiba-tiba ontanya gede gitu. Apa ini maksudnya? Ceritalah anaknya, wahai Amirul Mukminin, aku beli onta dengan uangku, kemudian aku titipkan onta itu di hima supaya dibesarkan. Setelah besar aku jual. Kata Sayyidina Umar, jual ontamu, ambil modalmu, keuntungannya masukkan dalam kas negara. Tuh Pak, jual ontamu, ambil modalmu, keuntungannya masukkan ke dalam kas negara. Ini anaknya loh Pak. Ya ini perlu kita tegaskan, hari ini harus jelas, ini anaknya Amir, anaknya pemimpin. Ya, bagaimana jadinya kalau untuk masalah-masalah dengan keluarganya malah diabaikan? Beliau saklek gitu, benar-benar lurus. Ya, hari ini ada Pak? Ada yang nyuapin banyak. Banyak disuapin ya. Diurusin Pak ya, diurusin, tapi urusnya baru pengusaha berapa bulan gitu ya, berapa tahun, baru jabat berapa tahun gitu ya, proyeknya ngalahin. Bukan rahasia umum lah itu ya. Tapi itulah ya, ketika pemimpin sudah nggak memegang amanahnya. Ini kita bicara Umar Pak ya. Kalau pingin kembali sebagaimana jayanya Islam seperti masa dahulu, ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Artinya kalau hari ini ada seperti itu menerapkan, kita pun akan kembali seperti itu ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian pada satu saat Sayyidina Umar, dikisah dalam riwayat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, aku melihat Umar memungut kulit biji gandum. Kulit biji gandum itu gimana Pak? Kayak padi gitu ya, apa namanya? Gabah padi itu diambil dari tanah. Sayyidina Umar berkata, seandainya aku adalah kulit biji gandum ini, seandainya aku bukan apa-apa, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Apa maksudnya Pak? Begitu nikmatnya kalau jadi biji gandum. Apa? Nggak dimintain tanggung jawab Pak, nggak ada tanggung jawaban. Sayyidina Umar ini kualitas Sayyidina Umar sampai sedemikian rupa gitu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan, enak ya hewan nanti di akhirat nggak dimintai pertanggungjawaban. Lah kita hari ini Pak udah amalan kita pas-pasan gitu ya. Amal baiknya juga nggak, ya antara cukup sama nggak cukup. Pas dibilang kematian pinginnya masuk surga, tapi kita lupa bahwa sebelum masuk ke sana ada hisab yang akan kita pertanggungjawabkan amal-amal yang kita lakukan. Maka Sayyidina Umar sampai sedemikian rupa beliau ketawaduan beliau gitu ya, nggak berlebihan sama sekali. Kemudian ketika beliau datang ke negeri Syam, maka pada saat itu dibuatkan buat beliau itu makanan yang enak-enak Pak. Biasa Pak ya, kalau pejabat datang, ini raja, apalagi raja ya, apalagi kalau bahasa kita sekarang ya pemimpin lah, presidennya gitu ya datang, pasti makanan yang dihidangkan lah makanan yang spesial ya, spesial. Nggak ada yang kalau ibarat buah itu nggak ada yang asam gitu, semuanya manis gitu, enak semuanya. Maka Sayyidina Umar nanya, ini untuk kami, kata beliau, ini hidangan enak-enak buat kami. Kemudian beliau nanya, lalu apa yang diberikan untuk kaum muslimin yang miskin? Kalau ini buat kami, terus buat orang yang miskin apa yang diberikan buat mereka? Yang tidak pernah merasa kenyang dari roti gandumnya.
Maka pada saat itu Khalid bin Walid yang ada di Syam mengatakan, buat mereka yang miskin tadi surga untuk mereka, kata Khalid bin Walid. Maka Umar mengatakan, Umar menangis. Ya, Sayyidina Umar ini termasuk orang yang gampang menangis juga, Pak. Ya, mudah menangis untuk urusan yang seperti ini. Dan dia berkata, jika ini adalah bagian kami sedangkan mereka pergi meraih surga, sungguh mereka telah meraih keutamaan yang sangat jauh. Nanti ada beberapa kisah lainnya, Pak. Selalu beliau nanya, ketika beliau diundang, beliau nggak mau makan sendiri, beliau pingin ada orang miskin hadir makan bersama beliau. Sampai keluar fatwa beliau, sungguh celaka orang yang tidak mau makan dengan orang miskin. Itu fatwanya Sayyidina Umar. Ya, celaka orang yang nggak mau makan dengan orang miskin. Maka beliau ajak, ya, dia ajak makan. Kemudian Sayyidina Umar juga beliau mendekatkan tangannya ke api. Ini ada api, kalau bahasa lilin lah kita bahasa kita ya. Ada api, beliau dekatkan tangan beliau. Terus beliau ngomong untuk diri beliau sendiri, wahai Ibnul Khattab, wahai Umar gitu. Ini ngomong sendiri nih. Ini tangannya udah dekat dengan api nih. Wahai Umar, apakah engkau bisa bersabar menghadapi api ini? Sanggup nggak kita, Pak? Berapa lama kita sanggup bertahan tuh dengan api? Maksud beliau apa? Kalau api dunia saja yang Allah turunkan dari langit itu hanya bagian berapa kecil, Pak? Baru setetes gitu ya, setetes api neraka yang dibawa gitu ya oleh malaikat turun ke dunia, yang sekarang kita pakai semua api itu, kita rasakan panas. Bagaimana dengan siksa neraka nanti? Jadi beliau benar-benar menasehati diri sendiri dengan cara-cara seperti itu, Pak. Maka kalau kita susah nasihatin diri sendiri, sekali-kali ambil api, Pak. Ambil api, taruh nih, Arfizal, tahu panas nih, sanggup nggak masuk neraka? Ya, nanya sama diri sendiri kita. Kemudian dikisahkan, diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi bahwasanya dalam manakib Umar, manakib ini biografi atau ya biografi beliau gitu ya, disebutkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dikisahkan oleh Sayyidina Ali. Ia berkata, aku melihat Umar bin Khattab di atas pelana sambil berlari memacu hewan tunggangannya. Maka aku berkata, wahai Amirul Mukminin, kemana engkau pergi? Sayyidina Ali nanya kepada Sayyidina Umar, macu tunggangan cepat gitu. Dia menjawab, Sayyidina Umar menjawab, seekor unta zakat lepas, aku ingin menangkapnya. Jadi beliau ngurusin hewan ini benar-benar, Pak. Makanya kita panitia kurban ya benar-benar ngurusin gitu, Pak ya. Itu titipan orang, kendaraan orang nih di akhirat. Belum dipotong mati kan repot nanti. Ya. Kemudian maka ya aku berkata, sungguh engkau telah membuat lelah para khalifah setelahmu. Maksudnya gimana, Pak? Sebagaimana Umar merasa Sayyidina Abu Bakar susah untuk dilawan gitu, begitupun Sayyidina Ali merasa kalau begini cara khalifah, gimana khalifah setelahnya ngalahin nih orang ini? Berat nih. Ya, berat. Maksudnya biar lebih baik daripada khalifah sebelumnya, susah nandinginnya. Kemudian pernah satu hari penjaga Baitul Mal, jadi dulu Pak, seluruh harta-harta rampasan perang gitu ya, setelah dibagi-bagikan nanti ada bagian Baitul Mal. Baitul Mal ini untuk ngurusin orang-orang yang nggak punya, Pak. Nah kalau hari ini kita berarti apa? Uang apa? Ya uang yang masuk ke masjid boleh dipakai buat itu, buat ngurusin orang-orang yang tinggal nanti lihat seberapa besar bisa dikeluarkan gitu ya
Untuk jamaah-jamaah yang kurang mampu boleh pakai di sana. Ya. Nah, maka penjaga Baitul Mal itu nama beliau Muaiqib. Nah, Muaiqib lagi beres-beres Baitul Mal nih. Lagi beres-beres Baitul Mal, nemu uang 1 dirham. 1 dirham itu berapa? 4.300. Biasalah lagi bersih-bersih, kalau bahasa kita hari ini kan banyak koin-koin 500 tuh Pak. Diambil nggak Pak kalau lagi sapu-sapu? Biasanya langsung nyapu aja sekalian gitu ya. Saking malasnya nunduk itu. Sapu aja bersih sekalian. 500 perak ini gitu. Ya ibaratnya memang ya nominal kecil gitu, nggak terlalu hilang pun orang nggak bakalan dibawa mimpi lah gitu ya. Maka pada saat itu Muaiqib ini melihat cuma 1 dirham gitu, diambilnya dikasih ke Abdullah bin Umar masih kecil, ke anaknya Sayyidina Umar. Setelah dikasih, tidak lama berselang datang utusan Umar datang ke Baitul Mal. Kemudian utusan ini mengatakan, celaka engkau wahai Muaiqib. Ya, kata beliau, celaka engkau wahai Muaiqib. Apakah engkau ingin membuat celaka keluargaku gitu dengan memberikan harta Baitul Mal ini yang 1 dirham tadi ini? Kalau bahasa kita 500 perak ini kamu kasih buat dia, sedangkan dia nggak berhak untuk nerimanya. Langsung ditegur gitu Pak. Ya, langsung ditegur. Apakah engkau ingin umat Muhammad memperkarakanku terkait dengan dirham ini di hari kiamat? Tuh. Kalau 1 dirham saja beliau begitu hati-hati, apalagi nominal-nominal yang besar. Ya, hari ini kita kompetisi untuk naik itu keluarnya berapa Pak? 1 juta, 2 juta? 1 juta itu uang minum kopinya aja itu ya. Buat spanduk berapa tuh spanduk tuh 1 tuh? Miliaran Pak ya, miliaran. Kira-kira Pak, kalau kita habis uang untuk mendapatkan jabatan itu 5 miliar, kira-kira ini manusia sehat. Apakah mau ketika menjabat nggak balik modal? Ada Pak? Nggak ada ya. Itu orang sehat Pak. Orang sehat. Nggak mungkin ada, yaudah biarin saya keluar miliaran, nanti pas saya menjabat saya cuma ngambil gajinya doang. Berapa Pak gaji Pak? Seberapa besar Pak gaji mereka? Kalau dikali 5 tahun, nutup nggak segitu? Balik nggak modalnya? Berarti nggak, hitung-hitungan normalnya kan nggak. Apa yang mesti dilakukan? Kejahatan yang terstruktur ya. Kira-kira beres nggak Pak nih ngurusin negara sebesar ini? Kalau model-modelnya begini, kita jauh harapan kita pengen baik gitu ya. Kalau untuk mendapatkan untuk memilih orang yang akan mengurusi kita aja caranya begitu. Makanya kenapa kalau udah masuk uang lebih gitu ya, udah sogok menyogok dan lain sebagainya, udah nggak benar, udah niatnya jahat. Kalau kita melihat jauh ke depan gitu ya, inilah calon-calon penjahat ke depan nih, 5 tahun ke depan nih kalau dia menjabat. Ini bukan bahasa untuk mengeneralkan, tapi yang kelihatan seperti benar Pak ya. Bukan ingin mengeneralkan, tapi potensi untuk ke sana besar sekali. Ya nauzubillah. Mudah-mudahan kalau ada keluarga kita ya benar-benar dengan cara yang benar gitu ya. Nggak ada yang permainan-permainan yang di luar jalur. Kemudian kezuhudan dari Sayyidina Umar. Umar adalah orang yang tawadhu karena Allah, hidup bersahaja, makanannya sederhana, tegas karena Allah,
menambal bajunya dengan kulit ternak. Nabi dan para sahabat-sahabat itu Pak, di antara amalannya apa Pak? Kalau baju sobek jahit sendiri Pak. Kalau baju Nabi kalau sobek berjahit sendiri, kalau kancing lepas jahit sendiri. Berarti apa? Laki-laki harus bisa jahit untuk standar itulah. Bisa jahit baju, bukan bikin baju ya, jahit yang bolong-bolong, kancing yang copot. Karena ada Pak, jangan suruh menjahit Pak, suruh masukin benang ke dalam apa tuh, jarum aja nggak masuk-masuk. Ya. Pernah Pak ya? Pernah jahit sendiri kan Pak ya? Mungkin dan tambah usia tambah tertantang belum lagi. Masukin benangnya susah gitu. Kemudian beliau adalah orang yang memikul kantong air di pundaknya. Beliau pikul sendiri. Sekalipun dia sangat disegani, dia mengendarai keledai tanpa pelana. Kalau bilang keledai, bayangin aja kambing gedean Pak gitu. Bayangin kambing agak gedean gitu ya. Tapi nggak pakai pelana Pak. Pelana itu kan biar seimbang, nggak jatuh. Beliau naik keledai tanpa pelana. Dan mengendari unta yang bertali kekang dari anyaman pelepah kurma. Kalau hari ini kita bilang kreatif Pak, tapi perlu tahu ini raja loh, ini raja ini. Tapi tali kekang ontanya dari pelepah kurma. Kalau bahasa kita hari ini talinya dari itu tali apa tuh? Tali pisang atau yang kelapa itu sabuk apa namanya? Tali sabuk gitulah ya, serabut. Dia jarang tertawa dan tidak bercanda dengan seseorang. Ya kalau Nabi tetap bercanda. Kalau beliau ini memang tegas gitu ya. Lihat anak kecil yang lihat beliau kabur gitu ya. Nah, ukiran stempelnya bertuliskan nih. Ini boleh nih Pak ya. Nanti jadikan tulisan ini mungkin ditulis di cincin atau di manalah. Apa tulisannya? Kafa bil mauti wa'idon ya Umar. Apa maknanya? Kafa bil mauti, cukuplah kematian itu, wa'idon, sebagai nasihat, ya Umar, wahai Umar. Jadi nanti yang ujungnya ganti nama sendiri-sendiri Pak. Kafa bil mauti ya di mana Pak bisa kita tempel Pak? Tempel di mobil, tempel di rumah. Biar apa? Biar nggak cinta sama dunia itu. Tempel di mobil, tempel di rumah, tempel apa yang kita cintai itu. Nah, ini tulis tempel ya. Jangan terlalu cinta gitu sama yang kita punya. Karena cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang terbaik. Kadang kita kan dinasehatin beribu-ribu ayat, kadang-kadang susah. Biar gampang nasihatinnya, ada orang meninggal tarik. Besok kamu itu orang. Kamu besok akan berada di posisi itu. Kalau itu juga nggak menjadi nasihat, keras bener tuh hatinya. Ya, kita doakan biar cepat disolatin. Nah, kalau juga udah begitu nggak bisa dinasihatin. Kemudian Sayyidina Umar, beliau hanya punya pakaian dua Pak. Ingat Pak ya, ini adalah raja Pak. Ya. Saya pernah waktu di pondok itu, waktu masa presiden sebelumnya, ya bukan yang sekarang, yang sebelumnya, datang tuh ke pondok. Jadi seminggu sebelumnya kan datang pas pampresnya itu datang. Kebetulan kita yang nyambut gitu ya, panitia di sana. Jadi ada standarnya gitu Pak. Kopiahnya itu ukuran ini, sendalnya ukuran ini, karena ya masa Pak SBY. Kopiahnya sekian, sendalnya itu harus ini, terus
Pokoknya harus baru semua ya. Padahal itu dipakai pun belum tentu. Ya. Sayyidina Umar, raja yang hebat itu, yang wilayahnya sudah sampai ke Syam, beliau cuma punya baju 2 saja. 1 baju musim panas, 1 baju musim dingin. Cuma 2. Sehingga apa? Pernah satu ketika beliau itu telat datang sholat Jumat, Pak. Ini mau sholat Jumat, telat datang. Kemudian setelah sampai Jumatan, beliau ketika naik ke atas mimbar terus menyampaikan bahwasanya yang membuat aku terlambat datang sholat Jumat adalah karena baju yang kupakai buat sholat Jumat ini bolong. Jadi sebelum sholat saya cak jahit dulu, makanya telat datang sholat Jumat. Kemudian ada seorang sahabat dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Umar bin Khattab melihat daging yang tertenteng di tanganku. Ini sahabat, Pak, beli daging, wajar nggak Pak beli daging, Pak? Wajar kan? Ya kita beli daging lah, beli ayam, beli apa gitu ya. Kata Sayyidina Umar begini, Umar berkata, apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu engkau membelinya? Apa jawaban kita, Pak? Iya, pasti iya kan? Apabila kita menginginkan sesuatu, apakah engkau membelinya? Ya. Kata Sayyidina Umar, apakah engkau tidak takut kepada ayat ini? Sayyidina Umar menyebutkan surat Al-Ahqaf ayat 20 yang isinya adzahabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu. Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu. Maksudnya, apakah untuk urusan dunia selalu harus dipenuhi gitu, sedangkan rizki itu bisa engkau pakai untuk bantu orang, untuk akhirat maksudnya. Kalau kita ingin timbang-timbang, Pak, kira-kira persentase rezeki yang kita punya itu berapa persen untuk akhirat, berapa persen untuk dunia? Kalau 50-50 udah keren. Kalau sampai 50-50, 50% buat dunia, 50% buat akhirat, udah bagus banget. Tapi kira-kira berapa? Sampai 10%, Pak? Hampir. Coba sesekali kita hitung, Pak ya. Kalau nggak begini kita nggak ngitung, Pak. Pemasukan kita berapa dalam 1 bulan, habisnya berapa, dari yang habis itu kira-kira berapa persentase buat akhirat, berapa persentase buat dunia. Kalau kita pengen mengikuti cara langkah-langkahnya Sayyidina Umar. Kemudian satu hari Umar pernah mengundang anaknya Hafsah bin Abil As. Hafsah bin Abil As. Sayyidina Umar ini kan gelarnya, Pak, Al-As, Pak ya, Al-As. Kalau Hamzah gelarnya Asadullah, singanya Allah. Umar gelarnya Al-As. Al-As itu artinya singa juga. Ya, singa. Maka ketika waktu Umar masuk Islam kan, ketemu Al-As dengan Asadullah, ketemu singa dengan singa gitu. Nah, itu sebanding. Nah, kalau tempur sebanding tuh, selevel. Nah, maka Hafsah ini ketika diundang ke rumah anaknya, diundang ajak makan gitu ya. Nah, dan Sayyidina Umar ya udah jadi khalifah. Kata beliau, ketika makan yang terhidang itu adalah, kata Hafsah, makananmu keras dan tidak enak. Ini kan berani ngomong ya, anaknya sendiri beranilah ngomong sama bapaknya gitu ya.
Wahai Amirul Mukminin, wahai bapakku, pemimpin dunia gitu ya, pemimpin negara, makananmu nggak enak, keras gitu, kata Hafsah. Aku mau pulang saja untuk makan makanan yang lembut yang telah dibuatkan untukku. Ini kan istrinya Rasul gitu ya. Aku akan memakannya, maksudnya yang disiapkan di rumah, itu yang mau dia makan. Kemudian Umar berkata, wahai Hafsah, apakah menurutmu aku tidak bisa memerintahkan agar seekor domba dikuliti? Maksudnya apakah engkau kira aku nggak bisa nih menghidangkan kamu makanan yang enak, kata Sayyidina Umar. Bagi seorang khalifah apa susahnya kalau hanya untuk menjamu seseorang, memotong seekor kambing, apa susahnya? Gampang sekali. Aku memerintahkan agar tepung disaring dengan kain lalu dituang di kain yang lain. Selanjutnya dibuat roti yang lembut. Dan aku juga bisa bikin roti yang lembut, bisa. Karena biasanya kalau roti yang ada kan, kalau yang biasa-biasa itu ya kasar gitu karena nggak disaring. Tapi kata Syekh Umar, aku juga bisa sebenarnya membuatkan kamu roti yang lembut, yang enak. Dan aku memerintahkan agar satu sak kismis dimasukkan ke dalam kantong air, kemudian kantong itu dipenuhi air sehingga ia layaknya darah kijang. Artinya ini minuman yang seger gitu lah ya. Dia berkata, Hafsah berkata kepada, dari perkataan Sayyidina Umar tadi, sungguh aku berpendapat bahwa engkau tahu kemewahan dunia. Karena Hafsah ini mengira Sayyidina Umar nggak ngerti makanan mewah enak-enak itu, nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, ngerti. Saya ngerti makanan enak. Tapi kata beliau, Umar menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku tidak takut amal baikku berkurang, niscaya aku akan mengikuti kemewahan dunia kalian. Sayyidina Umar, sedikit pun beliau nggak terpengaruh dengan dunia. Kemudian beliau pernah dikritik gitu ya, wahai Umar gitu, oleh sahabat-sahabat, seandainya engkau makan makanan yang lebih enak sedikit, maka sungguh itu baik buatmu karena engkau pemimpin gitu. Maka Sayyidina Umar menjawab, sesungguhnya aku meninggalkan dua sahabatku, Rasulullah dan Abu Bakar, berjalan di atas kesusahan. Kenapa Sayyidina Umar melakukan itu? Rasul, Abu Bakar juga seperti itu kondisinya. Ya, maka kalau aku bermewah-mewah berarti aku sudah meninggalkan bagaimana cara Rasul makan, bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar makan. Artinya aku sudah tinggalkan temanku, nggak mau, kata beliau. Jika aku menyimpang dari jalan keduanya, niscaya aku tidak mencapai derajat keduanya. Apa keinginan beliau, Pak? Karena beliau ingin mengikuti bagaimana sahabat-sahabat yang beliau cintai, ya Rasulullah, ya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ketika terjadi musim paceklik itu maksudnya Ramadah, bahasa Arabnya Ar-Ramadah. Itu musim panas gitu ya, sehingga kekurangan air, tumbuhan sedikit gitu. Kata mereka, Umar hanya makan roti dan minyak sehingga kulitnya menghitam karena nggak ada makanan lain gitu. Raja makan sedemikian rupa, Pak, roti dengan minyak. Gimana roti sama minyak? Kalau roti sama susu ketahuan rasanya. Kalau roti sama minyak, biar gampang masuk kali, Pak ya, biar nggak keseret gitu. Sampai menghitam kulitnya. Dia berkata, seburuk-buruk pemimpin adalah aku jika aku kenyang. Ketika rakyatku sedang susah, tapi aku makan enak, aku ini buruk, ya, nggak bagus. Jika aku kenyang sedangkan orang-orang kelaparan. Itu kata Sayyidina Umar. Kemudian dari Muawiyah, beliau mengatakan Rasulullah dengan ini kata beliau, kata dari Muawiyah, Abu Bakar tidak menginginkan dunia dan dunia pun tidak menginginkannya. Abu Bakar, beliau tidak menginginkan dunia dan dunia pun tidak menginginkannya. Umar
beliau tidak menginginkan dunia, tapi dunia cinta dengan beliau. Nah, kebalik Pak ya. Maka ujian, lebih berat ujian siapa Pak? Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar, ya memang dunia nggak cinta juga sama beliau, jadi nggak ada urusan. Yang enak-enak biasa aja, apa yang nggak enak biasa saja. Sayyidina Umar punya, bisa makan enak, bisa hidup mewah, bisa punya yang mahal-mahal gitu. Tapi beliau nggak ambil itu, beliau tinggalkan. Beliau benar-benar menghinakan dunia di mata beliau. Ya, maka inilah istilah yang dipakai oleh Muawiyah, bahwasanya Abu Bakar tidak menginginkan dunia dan dunia pun tidak menginginkannya. Adapun Umar, dunia menginginkannya tapi dia tidak menginginkannya. Dunia pingin Umar tapi Umar nggak mau dunia. Sedangkan kita, ini bahasa nih Pak, kita berguling-guling banting tulang di dalamnya. Benar Pak? Guling-guling nggak kita Pak? Gimana Pak Agus? Guling-guling benar kita Pak ya. Muter-muter aja di situ. Ya, nasihat kita Pak ya, pelajaran dari Sayyidina Umar. Kemudian panjang nih. Mungkin masih ada sesi 2 atau 3 sesi lagi nih Pak, buat kisah Sayyidina Umar. Mudah-mudahan, karena memang banyak banget, karena beliau lama Pak ya, 10 tahun ya menjabat sebagai khalifah, dan banyak sekali ungkapan-ungkapan oleh para sahabat menceritakan tentang kelebihan-kelebihan dari Sayyidina Umar. Apa yang kita perlu ambil Pak? Hal-hal yang memang ingin kita benahi, ingin kita kebayang Pak, masa pemerintahan beliau itu masa yang paling luas perluasan Islamnya. Bahkan disebutkan nggak ada lagi perluasan lebih setelahnya. Ya, karena beliau sudah luaskan benar-benar luas gitu. Ya, hampir setengah dunia ini dikuasai oleh buah kekuasaan Islam. Maka itu semua pencapaian itu semuanya kan memang karakter beliau layak untuk mendapatkannya. Karena jabatan ketika itu berkejar-kejaran dengan dunia, maka urusan umat pasti akan kebengkalai, nggak keurus Pak, nggak keurus. Ya, maka memang kita butuh pemimpin yang zuhud. Zuhud itu apa? Itu tadi, dunia mencintai dia tapi dia meninggalkan dunia. Itulah yang kita butuh. Kalau itu kita dapat Pak, jamin Pak sejahtera Pak. Apa kata orang Jepang Pak? Andai kata Indonesia itu Jepang, kata mereka Pak, itu kayanya udah luar biasa Pak. Ikan kita punya, hutan kita punya, tanah kita lempar tumbuh gitu ya. Kalau bahasa ini ya gini Pak, gemes mereka. Ini kok negara begini, gemes gitu. Ya, andai kata saya 10 ini diurus sama mereka gitu, oh itu ya susah lah. Tapi bismillah, insya Allah adalah akan hadirlah di negara kita ini orang baik-baik. Ya nggak semuanya juga jahat gitu ya, nggak semuanya juga nggak perhatian dengan umat gitu. Insya Allah ya, doa-doa kita di masjid ini ya mudah-mudahan lewat sirah ini bisa membuka hati kita. Ya kita berdoa supaya nggak salah milih orang-orang yang akan ngurusin kita. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.